Timnas Indonesia berhasil menjadi tim yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Mereka mengunci 1 tiket bersama Irak dengan kemenangan yang mereka dapatkan ketika bermain menghadapi Filipina. Beragam reaksi didapatkan Timnas Indonesia mulai dari ucapan selamat di sosial media seperti dari FIFA hingga 433. Selain ucapan selamat, tim Garuda juga mendapatkan pesan penting yang diberikan oleh para pelatih top dunia seperti Jesus Casas, Moriyasu, hingga sang special one Jose Mourinho. Seperti apa pesan yang disampaikan, itu akan kita ulas dalam cerita tentang kelolosan Indonesia dan komentar para pelatih top dunia untuk tim Garuda. Perjuangan Timnas Indonesia di round kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia telah usai, di mana mereka memastikan diri lolos untuk melaju ke round 3 setelah mereka bermain impresif melawan musuh-musuh Timnas. Seperti saat melumat habis Vietnam dengan 2 kemenangan tanpa balas, hingga permainan dominan Indonesia atas Filipina yang memastikan langkah kita ke babak selanjutnya. 10 poin didapatkan tim Garuda yang menempatkan kita di posisi runner-up dan memastikan 1 slot penting di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Indonesia juga berhasil memastikan 1 tiket untuk back-to-back ke ajang Piala Asia, di mana artinya Indonesia sudah tidak perlu mengikuti kualifikasi Piala Asia 2027 karena tiket udah di tangan. Mourinho dan potensi Timnas Indonesia. Di tahun 2013, Jose Mourinho yang datang ke Indonesia untuk memimpin tim Chelsea menghadapi Indonesia All-Star pernah mengatakan, jika untuk bisa bersaing di level internasional, Indonesia harus bermain dengan semangat. Hal itu lantaran secara kualitas, tim kita saat itu masih sangat rendah. Para pemain harus bermain dengan semangat dan penuh kebanggaan karena hal itulah yang bisa membantu timnas untuk bersaing. Saya pikir tim Anda harus bermain dengan semangat tinggi. Itu adalah cara terbaik untuk membuat tim Anda lebih baik. Jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, ujar Mourinho, sumber TV One News. Hal itulah yang kini coba ditunjukkan para pemain timnas di bawah kepemimpinan Sintayong. Para pemain selalu memiliki semangat juang yang tinggi saat bermain di lapangan, seperti yang ditunjukkan Tom Haye usai cetak gol yang lalu, dan para pemain timnas lainnya. Mereka memang berkualitas, tapi tak hanya itu, mereka tampil dengan effort yang sangat-sangat besar. Hal inilah yang kemudian akan jadi kunci kita untuk bersaing dengan tim-tim top di Asia lainnya, macam Jepang atau Korea Selatan, bahkan Iran. Memang, secara kualitas kita udah sangat meningkat, namun dengan semangat dan gairah yang tinggi saat bermain di lapangan, itu akan membuka peluang kita untuk bersaing lebih besar. Kepemimpinan Sintayong di timnas sendiri emang udah banyak dipuji. Bahkan pelatih Jepang Moriyasu menilai jika di bawah Sintayong, timnas telah berkembang cepat, meski masih ada PR yang harus segera dibenahi oleh skuad Sintayong. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Baik pertahanan maupun serangan perlu ditingkatkan lebih lanjut, khususnya pertahanan yang perlu bekerja lebih keras, ujar Hajime Moriyasu dilansir dari laman TV News. Selain Moriyasu, pelatih Irak Jesus Casas juga berbicara tentang perkembangan Indonesia yang cukup bagus dan menilai Indonesia udah layak berada di round 3 bersama mereka. Struktur mereka juga membaik secara permainan dan itu membuat kami sulit. Saya rasa itu perkembangan yang sukses mereka tunjukkan. Saya rasa Indonesia akan lolos bersama kami. Mereka harus melawan Filipina dan harus meraih kemenangan. Kami ingin memenangi semua laga, tapi saya yakin Indonesia akan menang lawan Filipina dan melaju ke putaran ketiga bersama kami, ujar pelatih asal Spanyol Jesus Casas dilansir dari majalah Tempo.
Langkah timnas menuju Piala Dunia. Dengan keberhasilan timnas Indonesia untuk masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, maka timnas harus bertarung dengan tim-tim terbaik di Asia lainnya, layaknya Jepang, Korea, Iran, atau Australia, demi mendapatkan tiket lolos ke ajang Piala Dunia di Amerika tahun 2026. Di round ketiga kali ini sendiri, Indonesia akan bertarung menghadapi 18 tim lainnya, yang tentu tak akan mudah. Dari 18 tim yang berlaga, kemudian akan dibagi menjadi 3 grup, mulai dari grup A, B, dan C yang masing-masing berisi 6 tim, dan 2 tim teratas dipastikan lolos ke ajang selanjutnya. Sementara untuk peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup akan melaju ke round berikutnya. Jadi, di round 4 nanti akan ada 6 tim tersisa yang dibagi menjadi 2 kelompok dengan masing-masing terdiri dari 3 tim. Di mana tim peringkat 1 dari masing-masing grup akan lolos ke Piala Dunia dan tim peringkat 2 akan bermain di round 5 atau babak playoff. Ya, saat ini sendiri, timnas harus mempersiapkan laga berikutnya dengan sebaik mungkin. Peluang tentu ada, dan para pemain nampak optimis, seperti yang disampaikan oleh Jay Itzis, Tom Haye, hingga Calvin Verdong. Mereka tak sabar memainkan partai di round 3 nanti, yang akan dimulai pada bulan September, dan percaya diri, meski bahkan harus menghadapi Jepang hingga Korea sekalipun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.